Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sedulur semuanya. Salam bahagia dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan video ini sangat menarik dan unik sekali. Saya tidak biasa ya, sekarang berada di rayon paling baru, yaitu rayon timur. Rayon timur adalah tempatnya sapi-sapi betina bunting, betina melahirkan, betina mengandung, betina dan pedetnya juga. Cuma ada satu pejantan yang paling ganteng, yaitu Mas Paing. Nah, nggak kemana-mana, masih seputar betina. Yang jelas tadi kita sempat melihat betina yang pedet kecil yang sangat unik sekali, dan itu mempunyai cerita menarik yang tidak bisa kita bayangkan. Mungkin sangat Oke, kita kembali ke indukannya dulu yuk. Di sini ada indukan pedet yang tadi baru lahir, kita beri nama Susi. Susi adalah sapi pedet yang berumur masih 1 minggu, 10 harian lah ya, belum lama Susi lahir. Dan kebetulan kemarin Susi itu lahirnya di kandang Mas Dokter, dibantu oleh kakaknya Mas Dokter juga. Mungkin nanti videonya bakal kita share ke teman-teman. Loh, kenapa harus sama Mas Dokter? Karena kita bakal bercerita banyak kenapa harus sama Mas Dokter. Ya, sedikit cerita. Pada zaman dahulu 4 bulan yang lalu saya mendapatkan betina ini dengan kondisi yang sangat cantik sekali, dengan kondisi yang sangat seksi sekali, sangat gemuk sekali, dan sangat menjadi incaran oleh para petani di pasar hewan Kabupaten Kebumen ya. Lalu pada kesempatan itu kita bawa pulang dengan harga yang menurut saya bagus lah, dengan harga yang bagus karena rebutan belinya di pasar. Dan di rumah itu kita pelihara, pola makannya alhamdulillah bagus, pola makan bagus, sapinya juga reaksi gitu, artinya sehat, bukan sapi sing kelemar-kelemar, bukan sapi sing ada tanda-tanda kalau sapi ini cacat, enggak. Tapi setelah 1 bulan kemudian saya melihat sedikit kejanggalan. Nah, kejanggalan ini harus menjadi satu ujian, tantangan untuk saya. Namanya ujian ya harus dikerjakan. Kalau kita mundur berarti kita nggak lulus. Tantangan harus kita lawan. Kalau kita menyerah berarti kita kucur gitu. Kucur itu nggak berani. Nah, ujian itu apa? Loh, tiba-tiba kok sapinya batuk-batuk terus. Tiba-tiba kok pilingan. Nah, teman-teman tahu pilingan nggak? Nih, bagian kelopak mata. Pilingannya kok dekok itu piye ya bahasanya ya, kempot-kempot gitu, kayak sapi, mohon maaf, kayak sapi busung lapar gitu loh teman-teman. Nah, saya masih mempelajari apakah itu murni kesalahan atau kelalaian dari kami, atau memang ada sesuatu di dalam diri sapi itu sendiri gitu. Alhasil kita sharing dengan Mas Dokter, kita minta rekomendasi, atau kita minta arahan lah misalnya, saya harus bagaimana dok, ini kondisi kemarin gemuk banget, semok, full daging, kok sekarang menyusut batuk terus, kok sekarang sapinya tambah rusak, padahal makan minum rumput jerami comboran full teman-teman. Nah, ini saya cerita dulu, nanti teman-teman mungkin saya izinkan untuk bercerita juga walau melalui kolom komentar. Nah, dari demikian tersebut, dari kejadian tersebut saya evaluasi nih, harus berhasil. Kenapa sih nggak berhasil? Harus, nggak boleh remedi ulang lagi sampai berhasil. Nah, kesempatan itu sudah kondisi bunting tua, akhirnya saya takut. Yang saya takutkan adalah janin atau pedetnya yang di dalam perut ini mati karena kondisinya udah nggak punya perut. Bayangin, sapi bunting tua tapi perutnya kok kecil banget. Nah, saya ketakutan itu nanti kalau betinanya di dalam, pedetnya mohon maaf di dalam, mati, itu ya saya merasa beban lah, nggak enak sama diri saya sendiri sebenarnya sih. Akhirnya saya wolak-walik, saya berikan perawatan yang berbeda daripada yang lainnya. Tidurnya saya kasih alas terus. Nah, ini keluhnya saya lepas. Biasanya ketika sapi itu bermasalah atau meriang nggak mau makan, tak lepas keluhnya pasti makannya rakus, dokoh gitu. Tapi ini nggak ngefek, makan dari pertama sampai terakhir rakus terus, tapi badannya tambah kuru. Ya wes, akhirnya kita sepakat bahwasanya sapi ini memang ya mungkin diperuntukkan untuk kurus dulu. Jadi bukan berarti tidak ada jawaban sakit atau tidak, yang jelas kondisinya tidak masalah, tidak batuk, sudah tidak ngiler, enggak,
matanya juga bening, cuma pilingannya dekok-dekok, telinganya juga nggak anyep gitu ya, telinganya masih respon anget, dan apalagi belum terjawab sampai sekarang. Tapi harapannya masih kita bolak-balik. 1 minggu sebelum kelahiran si Susi kita bawa ke tempatnya Mas Dokter, bukan karena saya menyerah atau apa, tapi takutnya nanti ketika lahiran atau brojoli itu sendiri nanti rahimnya ikut keluar semua, malah kita yang kerepot dengan alasan sapi yang lain cukup banyak, jadi kita masih belum bisa membagi aktivitas yang memang harus kita tunggu 24 jam. Nah, kesempatan itu 1 minggu sebelum lahirnya Susi, kita bawa ke Kabupaten Kebumen atau ke tempatnya Mas Dokter. Di sana dipantau penuh oleh Mas Dokter sama kakaknya Mas Dokter juga, dan alhamdulillah lahirlah seekor Susi dengan jenis kelamin pasti betina dengan kondisi sehat walafiat. Metal. Ujian belum selesai teman-teman. Setelah lahirnya seekor Susi dengan kondisi sehat, selamat, dan normal pada umumnya, Ibunda Susi membuat ujian lagi, membuat tantangan lagi kepada kami, yaitu tidak keluarnya ASI atau susune ora metu, susune mbokne ora metu. Waduh, kita bingung lagi. Ini kebutuhan pedet harus tercukupi melalui ASI, sedangkan ibunya kok nggak keluar. Astagfirullahaladzim. Akhirnya si Susi itu kita bawa pulang. Wes bismillah dok, nanti di rumah kan banyak betina-betina yang lagi menyusui. Harapan saya bisa bisa meminta jatah sedikit kepada teman-teman yang lain, karena ada si Pon, ada si Wagini juga di rayon ini. Nanti kita lihat satu-satu ya. Nah, setelah kita bawa pulang, alhamdulillah si Susi mau minta susu dari tetangganya, teman-temannya. Alhamdulillah akhirnya Susi sekarang kondisinya sehat walafiat. Kembali lagi si betinanya, pada intinya bukan di sini saya kok menakut-nakuti teman-teman untuk breeding, enggak, saya malah menganjurkan teman-teman untuk breeding. Cuma setiap kegiatan yang di situ mempunyai kelebihan pasti mempunyai resiko teman-teman semua. Jadi jangan anggap kok kita breeding lahir selesai, enggak bisa. Jangan anggap kita fattening, penggemukan 4 bulan panen dengan bulanan kita dapat ADG 40 kilo dengan profit sekian, enggak bisa. Jadi semua itu harus kita lewati dengan adanya proses. Nah, di dalam proses itu ada yang namanya resiko. Resiko untung itu jelas bahagia. Nah, kalau resiko rugi harus kita selesaikan agar menjadi satu keuntungan pastinya. Nah, salah satunya adalah Ibunda Susi. Sampai sekarang saya pelihara bukan semata-mata untuk apa-apa, tapi untuk belajar. Kalau kemarin saya jual sahnya apa? Selesai masalah, selesai. Tapi apakah ujian saya akan berhasil? Kan tidak. Jadi ini sampai nanti kamu bunting lagi bakal tak teliti. Sebenarnya kamu ada masalah apa sama dirimu? Makan oke, rumput oke, kok badannya tambah kuru terus. Obat cacing sudah kita berikan karena sudah lahiran berani, tapi kondisi bunting kemarin obat cacing saya nggak berani memberikan, takutnya nanti ndak malah beresiko terhadap pedetnya gitu. Oke teman-teman, tadi kita sudah sedikit bercerita tentang indukan dari si Susi atau bunda dari si Susi. Sekarang kita lihat yuk hasil pedet yang memang dilahirkan dari ibunda itu sendiri, dan kondisinya seperti apa. Apakah kurus, apakah malah bagus? Yuk. Hai. Baik teman-teman, ya kita sudah bersama si Susi. Si Susi adalah pedet yang berumur kurang dari 1 bulan, sekitar 10 harian ya. Kondisi kemarin setelah dilahirkan daripada si ibunda itu sendiri sehat, selamat,
dan responnya juga baik, tidak lebih dari beberapa jam sudah mau berdiri. Akan tetapi satu ujian belum selesai, setelah ibunda itu bermasalah atau trouble, si Susi juga tidak mendapatkan yang namanya ASI eksklusif. Bukan eksklusif sih, wong baru lahir aja nggak mendapatkan ASI kok. Artinya kemarin kita kesusahannya di susu sambung, bingung kita toh, apa ya harus kita berikan susu formula terhadap Susi kan enggak. Terus penanganannya kemarin kita berikan susu sambung dengan indukan yang lain, karena di kandang kami di Rayan Betina alhamdulillah juga banyak betina-betina yang lagi menyusui. Jadi pada kesempatan itu Susi kita bawa pulang dan mau ngenyot, mau ngambil susu dari tetangga sebelahnya. Nah, untuk si Susi sendiri jenisnya adalah sapi simental, teman-teman. Mental, ya menyebutnya mungkin mental Malbor ya, Malbor. Dan kelaminnya betina, sesuai dengan namanya, kelamin betina, jenisnya simental. Untuk saat ini alhamdulillah sehat semua sih dari kedua indukannya. Saya mengira gitu, ini jauh lebih baik daripada kemarin waktu mengandung, teman-teman. Kemarin waktu bunting tua, waktu mau melahirkan tuh kondisinya nggak kayak gini, lebih kurus lagi, lebih rusak lagi. Pada umumnya biasanya sapi betina itu akan rusak, akan kurus ketika menyusui, tapi ini enggak, malah lekas gemuk, mulai gemuk, lekas membaik. Ya itu mungkin ujian kedua yang harus saya hadapi. Nanti semoga harapan saya bisa berhasil, bukan untuk diri saya sendiri tapi untuk teman-teman semua pastinya. Untuk teman-teman kandang lah kita prioritaskan, agar nantinya ketika memiliki betina yang bermasalah kita bisa menyelesaikan, bukan menjual. Kalau menjual boleh yang lain, tapi harus kita sisakan satu untuk edukasi diri kita sendiri. Nah, kembali lagi ke Susi. Dilihat Susi ngemotnya nggak cuma satu. Jadi Susi di kandang bisa minta jatah ASI ke 4 induk. Luar biasa kan, 4 induk 4 jenis. Ada simental, ada limpo, ada PO, dan seterusnya seperti itu, teman-teman. Alhamdulillah kondisinya baik si Susi, dan mungkin sedikit lebih kecil daripada umumnya, yaitu wajar dikarenakan dalam proses kandungan selama kurang lebih 4 bulan ya, kebuntingan 4 bulan terakhir itu Susi mengalami trouble daripada induknya sendiri. Jadi yang trouble induknya kan berpengaruh ke Susinya, tapi insya Allah nanti semoga harapan kami ketika sudah usia 2 bulan ke atas, sudah kuat-kuatnya makan, sudah dokoh-dokohnya makan, bisa segera nyalip, bisa segera mendahului ibunya, karena ibunya untuk saat ini terlalu kurus banget. Ya semoga berhasil untuk kita semua. Oke teman-teman, mungkin di video kali ini, konten kali ini sudah selesai ya. Dengan adanya video ini kita tidak lain hanya memberikan sedikit informasi ke teman-teman semua, bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk melarang untuk breeding, enggak. Breeding itu indah, breeding itu menyenangkan, breeding itu membawa keberkahan dan pahala untuk kita semua. Iya. Garis bawah, setiap usaha mempunyai satu resiko yang harus kita ambil, harus kita makan. Kalau mau untung ya siap rugi, kalau sudah siap rugi berarti siap banyak untung juga. Mungkin itu dari kami, banyak kurangnya dalam tutur kata, tingkah laku, atau penjelasan yang mungkin tidak pas mohon dimaafkan, karena kita sama-sama masih belajar, tukar pengalaman. Dan semoga teman-teman semua juga semangat lagi, tambah bergairah lagi dalam menjalankan kegiatannya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.